kita lagi, mereka nggak balas. Lihat ya cuy, penguasaan bahasa Tionghoa di Indonesia tu sempurna cuy. Mantap jiwa. Tidak ada pelat-pelat. Kalau Chinese di Malaysia, kalau mereka ngomong tu dia ada pelat-pelat Chinese. Nah, ini sempurna cuy penguasaan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel HM Studio. Teman-teman di Indonesia, di Malaysia, tak kira di mana saja anda berada, aku doakan semuanya sihat-sihat aja, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi reaction kita. Dimana kali ini kita nak lihat kagum nasionalis full Chinese di Indonesia. Lebih cinta negaranya ketimbang Cina di Malaysia. Nah, itu judulnya guys. Dan video ini jangan lupa untuk anda subscribe channel Gen 62. Tanda sokongan dan dukungan anda. Mari kita sama-sama kita lihat cuy, apa yang akan dibahaskan oleh Gen 62 tentang semangat nasionalisme kaum-kaum Tionghoa di Indonesia dan juga di Malaysia. Ayo kita lihat cuy. Tanya dong, aku mau pulang ke rumah. Kira-kira lewat mana ya? Mau ke rumah? Mau pulang ke rumah? Lewat mana? Berapa bahasa? Oh, bahasa pasar. Bahasa pasar tu kan? Saya sudah lapar. Nak pergi makan tak? Okey. Mengapa orang Cina, Indonesia dan Malaysia beda? Ini jawabannya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat 134.000 suku bangsa di tanah air. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, percampuran budaya dan saling mempengaruhi. Berbagai suku yang tinggal di Indonesia, kita tetap menyebutnya sebagai bangsa Indonesia. Bahkan orang-orang Tionghoa, Arab, India yang tinggal di Indonesia tetap saja disebut orang Indonesia. Beda dengan Malaysia, Cina disebut bangsa Cina, India disebut bangsa India, begitu juga Melayu disebut bangsa Melayu. Orang Tionghoa Indonesia pasti akan tersinggung kalau merasa dilecehkan kalau ditanya, kamu bangsa apa sih? Karena Cina-Cina yang tinggal di Indonesia, mereka tetap mempunyai jiwa nasional yang tinggi di bawah bingkai NKRI. Sejarah mencatat, Sumpah Pemuda tahun 1928 telah menyebutkan berbangsa satu, bangsa Indonesia, diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Orang Tionghoa Indonesia kalau ditanya berasal dari mana, mereka akan jawab dari Indonesia. Kalau di Malaysia, mereka akan jawab orang Cina dari Malaysia. Karena orang Tionghoa Indonesia banyak yang sudah tidak tahu bahasa moyangnya lagi, kecuali yang dari Tanjung Pinang, Riau atau Kalimantan Barat. Karena hal ini membuat orang Cina Malaysia kaget dengarnya. Di Malaysia orang Cina Aku kalau di Indonesia ya, aku gak bisa beza cuy. Cewek Chinese di Indonesia tu gak bisa beza. Mukanya agak mirip dengan warga lokal. Bahasanya juga sama dengan warga lokal. Namanya pun kan mereka sudah tak pakai nama Cina. Mereka pakai nama yang kebanyakan orang Indonesia pakai. Susah juga mau beda. Bahasa Melayu patah-patah atau tidak lancar, mereka terbiasa menggunakan bahasanya sendiri dengan berbagai dialek. Berbanding terbalik dengan orang Tionghoa di Indonesia, mereka bahkan punya dua nama Indonesia dan Cina. Bahkan saat mereka sekolah pun mereka mengikuti nama-nama di Indonesia. Orang Cina di Malaysia menggunakan nama dari leluhurnya. Karena itulah jiwa nasionalisme Tionghoa Indonesia jauh lebih kuat daripada orang Cina Malaysia. Halo Guntur. Guntur siapa? Macam Guntur. Ya cuy, ceweknya gak jauh beda dengan cewek-cewek Indonesia yang lain. Aku tak bisa beda yang mana Tionghoa di Indonesia. Sudah banyak bukti nasionalisme orang Tionghoa. Di dunia militer ada Laksamana Muda John Lee. Dalam dunia olahraga ada Teteh Susi Susanti. Mereka sangat idealis, lahir besar dan mati di Indonesia. Orang-orang Tionghoa di Indonesia tetap berkomitmen. Indonesia tanah tumpah darah mereka. I am Indonesian. And I will always be.
Perbedaan orang Chinese Malaysia dan Indonesia pun kerap menjadi diskusi warganet. Netizen Malaysia mengungkapkan banyak perbedaan antara Cina, Malaysia dan Indonesia. Jika perayaan keagamaan seperti perayaan Tahun Baru atau Imlek Cina, Malaysia dan Indonesia jelas sama. Namun, yang membedakan antara Cina dan Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa resmi atau dalam bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Ada sih yang di chat awal-awal doang. Gak lama kemudian mereka nggak read kita lagi, mereka nggak balas. Lihat ya cuy, penguasaan bahasa Tionghoa di Indonesia itu sempurna cuy. Mantap jiwa. Tidak ada pelat-pelat. Kalau Chinese di Malaysia, kalau mereka ngomong tuh dia ada pelat-pelat Chinese. Nah ini sempurna cuy, penguasaan bahasa dia. Chat kita lagi. 母亲是在哪一个学校教书？是马来学校吗？马来学校的小学，他应该有他自己的想法。我觉得因为 Ini Melayu nih. 华小比普通的马来学校。 Ini menjadi diskusi penting bagi kalangan orang Malaysia. Apa sih rahasia sukses Indonesia melakukan asimilasi antara penduduknya? Tak jarang mereka jadikan contoh jika Cina di Indonesia lebih cinta kepada negara yang ditinggalkannya. Karena kecintaan terhadap Indonesia, maka tak jarang kita melihat orang-orang Cina yang pulang ke negara asalnya. Mereka masih melestarikan budaya Indonesia. Bahkan makanan-makanan Indonesia pun tetap mereka promosikan di luar. Menurut data statistik di ASEAN, Indonesia berada di posisi teratas populasi terbanyak warga negara keturunan Cina yang mencapai angka 7,6 juta jiwa. Sementara di posisi kedua Thailand dengan banyak angka 7,2 juta, Malaysia dengan 6,9 juta. Kasus berikutnya, mengapa orang Cina di Indonesia terlihat fasih berbahasa Indonesia berbanding orang Cina di Malaysia? Etnis Tionghoa di Indonesia sudah menyatu dengan masyarakat lokal. Bahkan bukan hanya sudah bahasa Indonesia yang mereka pelajari, bahasa daerah pun sudah fasih mereka berbicara. Tergantung daerah Indonesia mana mereka tinggal. Saya bertanya kepadanya apakah dia ingin anak-anaknya memiliki nama keluarga China-nya yang sudah gak usah. Itu tidak terlalu penting baginya. Ciri khas budaya dan fisiknya tetap tidak berubah, tetapi penjiwaan dan cara hidup mereka sama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di Indonesia ada keturunan etnis Tionghoa memakai nama Indonesia meskipun memiliki nama khasnya yang berlaku di kalangan mereka sendiri. Terkadang kebanyakan dari mereka lebih Indonesia daripada keturunannya sendiri. Contohnya saja di Aceh. Orang Cina tinggal di Aceh dalam kesehariannya lancar menggunakan bahasa lokal. Di Surabaya, kebanyakan etnis Tionghoa berbahasa Jawa Surabaya dan memiliki logat Jawa yang kental. Mereka juga hidup bercampur dengan masyarakat awam dan bergaul dengan masyarakat lokal setiap harinya, meskipun mereka juga... Kalau di Malaysia cuy, ada juga Tionghoa yang bisa ngomong bahasa Melayu dengan baik. Tapi kita akan jumpa di sebelah Kelantan di Malaysia. Kalau Chinese di Kelantan, mereka ngomong dalam bahasa Melayu Kelantan. Ada juga Chinese di Kelantan, mereka bisa membaca dalam tulisan bahasa Jawi. Mereka boleh membaca tulisan Jawi. Tapi kalau Chinese di negeri-negeri lain tu kebanyakannya mereka ngomong dalam bahasa Chinese lah kan. Kalau bahasa Melayu tu ada pelat-pelat sikit, yang ni kita kena akui lah. Tapi kalau di Kelantan, bahasa Kelantannya pekat gila cuy. Mereka jarang lah nak ngomong dalam bahasa Chinese kalau di Kelantan. Memiliki komunitas mereka sendiri yang eksklusif. Hal ini tidak ubahnya seperti orang Sunda punya kumpulan, orang Jawa punya kumpulan dan lain sebagainya sebagaimana biasa dan umum terjadi. Di Malaysia, etnis Tionghoa memakai nama asli mereka sendiri dan biasanya bersekolah di sekolah khusus kalangan mereka sendiri. Bahkan, bahasa pengantar yang digunakan juga ialah bahasa ibu mereka, sehingga kebanyakan etnis Tionghoa di Malaysia tidak banyak yang menguasai bahasa Melayu secara utuh. Berbeda dengan di Indonesia, mereka jarang ditemui keturunan etnis Tionghoa yang masih fasih berbahasa ibu mereka dan malah fasih dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah. Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan menggunakan nama baru yang diadopsi dari marga atau nama Mandarin macam Ci menjadi Ciputra, atau nama belakang macam Ki menjadi Kiki, disusul dengan nama tengah atau belakang menggunakan nama Jawa. Sedangkan Tionghoa Malaysia masih mempertahankan nama Mandarin mereka turun-temurun. Malaysia, Jungguo, 蔬果口语大比较 ，Go！
Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan beradaptasi menggunakan bahasa daerah masing-masing dan mulai meninggalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa kesehariannya. Orang Tionghoa Malaysia menggunakan bahasa Mandarin dengan sering, terutama berbicara kepada sesama mereka. Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan sudah tidak merasa ada ikatan dengan Tiongkok daratan. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia masih banyak yang berhubungan dengan Tiongkok daratan. Orang Tionghoa Indonesia umumnya sudah banyak yang menganut kepercayaan Kristen, Protestan, atau Kristen Katolik. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia mayoritas Buddha dan Konghucu. Orang Tionghoa Indonesia cenderung lebih mudah bergaul dengan etnis lain dibandingkan orang Tionghoa Malaysia. Terlepas baik buruknya kebijakan Orde Baru dulu, kebanyakan orang Tionghoa Indonesia mulai setia dan aktif untuk bersama-sama membangun dan terus melaju untuk Indonesia yang lebih maju. Jika ada penambahan, silakan diisi di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Okey, baik. Itu dia sedikit informasi daripada channel Jen62. Salut aku cuy dengan bangsa Tionghoa di Indonesia. Semangat nasionalis mereka tu memang sangat tinggi cuy. Mantap jiwa. Timbang dengan Tionghoa di Malaysia. Disebutkan tadi di Indonesia ada lebih kurang 300 lebih ya kelompok etnik yang ada. Maaf ya cuy kalau aku salah. Kalau aku salah tentang numbers etnik tadi, nanti anda boleh betulkan aku di ruangan komen di bawah. Walaupun Indonesia ni mempunyai ramai etnik, tapi Indonesia ni berjaya mengasimilasikan semua etnik yang ada, termasuk etnik Tionghoa di Indonesia. Sampai mereka berjaya ya beradaptasi dengan cara, budaya dan juga bahasa yang ada di Indonesia. Mantap. Penguasaan bahasa Indonesia mereka tu sangat sempurna. Tidak ada pelat-pelat ya kita dengar. Tidak ada pelat-pelat seperti Chinese di Malaysia. Itu aku memang akuilah kejayaan Indonesia dalam bab ni. Kalau di Indonesia tu semangat nasionalis Tionghoa tu tinggilah terhadap Indonesia ketimbang di Malaysia. Kalau Chinese di Malaysia ni, mereka ni banyak menggunakan bahasa ibunda mereka, bahasa Chinese. Tapi ada juga segelintir Chinese yang di Kelantan, mereka hanya ngomong dalam bahasa Melayu Kelantan. Dan ada juga yang bisa menulis dalam tulisan Jawi. Di Kelantan memang kita akan ketemu. Dan mereka pun tidak berapa fasih dalam bahasa Cina. Tapi kalau di negeri lain tu seperti biasalah kan ngomong bahasa Cina. Jika mereka ngomong dalam bahasa Melayu, dia ada pelat-pelat Chinese tu sikit. So, gimana cuy menurut anda tentang video yang kita simak sebentar tadi daripada channel Jen62? Gimana menurut anda semua cuy? Okeylah cuy, aku rasa itu aja daripada aku kali ni. Jika anda suka dengan reaction ni, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Jika ada salah dan silap sepanjang aku reaction ke video ni, aku mohon maaf. Moga bertemu lagi di video yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.